Nek tak denger ya saka kanca-kanca kuwi akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Nek biasanya sing instruksi nek menurut kuwi biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa ning Boyolali. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau mereka begitu kan ya. Katanya ingin netralitas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok tidak sesuai dengan pernyataan ya? Ini viral diduga pegawai pemerintah di Boyolali ya instruksikan menangkan Ganjar Mahfud. Ini ada apa begitu kan ya? Kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hal-hal seperti inilah yang kemudian ya Pilpres di 2024 yang katanya begitu kan pidato tadi malam setiap capres-cawapres katanya netralitas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja begitu kok seperti itu cara-cara mereka begitu kan ya. Katanya ASN harus netral, pihak kepolisian institusi lainnya harus netral. Tapi ujung-ujungnya begitu kan ya diduga katanya begitu kan ya. Pegawai pemerintah di Boyolali diinstruksikan menangkan Ganjar Mahfud. Ini kan cara-cara seperti ini kacau mereka begitu kan ya. Tidak punya arah dengan segala cara untuk memenangkan calon di situ begitu. Ya ini harus diselidiki betul begitu orang-orang seperti ini begitu kan ya. Kalau ingin netralitas tanpa ada kecurangan ya silahkan begitu. Lihat saja bahwa apakah ini benar harus dicek sesuainya begitu kan ya. Karena beredar video-video yang muncul hari ini begitu. Kita lihat saja. Wah, ada apa ini begitu kan ya? Katanya harus netral begitu. Buzzer dan ya cecungkul pada ngompet ya fakta bahwa yang selama ini bersiap curang yang mereka lakukan ya. Gimana sih caranya bagai bangsa kita begitu agar tidak curang begitu kan ya? Apakah ini nanti sistem elektronik atau apa begitu kan ya? Bahkan sudah kuduga ya kubu itu pasti curang katanya. Lempar batu sembunyi tangan ya begitulah cara Red Bull ya The Gang. Viralkan ya kata Caimin ya belum apa-apa kecurangan udah mulai tercium katanya ya. Memang sudah terang-terangan mereka itu kubu Prabowo mainkan sistem negara. Apa maksudnya begitu? Kubu Banteng mainkan aparatur sipil negara. Wah ini kacau begitu kan ya. Ini saya kira apa yang disampaikan netizen begitu kan di satu sisi ada benarnya juga begitu mengatakan bahwa ya kalau aparat dan ASN lalu kemudian dimanfaatkan bagi calon-calon tertentu maka kemudian ini kacau mereka begitu kan. Jadi di kalangan BUMN misalnya begitu kan mengatakan mendukung Prabowo begitu kan itu kan seharusnya kan tidak boleh di situ begitu. Kalau ingin netral begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya semua orang itu tidak semua institusi itu mendukung Prabowo, mendukung Ganjar, mendukung Anies Baswedan. Pasti ada salah satu mereka. Ya inilah ya kalau menurut saya pribadi kalau ada yang mengatur di situ, saya kira harus dilaporkan mereka begitu kan. Ya jangan lagi coba-coba memainkan politik begitu kan ya dengan cara-cara yang tidak adil, yang tidak kredibel dan sebagainya begitu kan. Oke, jadi gini kelakuannya ya. Cara lama dan kotor mulai dimainkan. PNS tidak bodoh katanya ya. Kita lihat saja mereka. Kita gening ya. Boyolali udah lama gitu katanya begitu ya. Wah, ini ada apa begitu kan? Ini harus ditelusuri begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sangat disayangkan sekali. Ada orang-orang yang memainkan dengan hal-hal seperti itu begitu. Memanfaatkan institusi begitu sebagai bentuk kecurangan Pilpres di 2024 ya. Tidak boleh mengajak di situ kalau ASN dijadikan sebagai netralitas begitu kan. Pak Jokowi kan sudah bilang ya bahwa bangsa kita institusi kita harus netral. Pihak kepolisian, ASN dan sebagainya. Bagaimana kalau ada orang yang melanggar itu begitu kan? Ya harus diproses secara hukum mereka begitu kan ya. Orang-orang yang melanggar itu begitu ya, berilah ya sidang ya dalam kode etik ASN di situ begitu atau pecat saja mereka begitu kan. Orang-orang yang memainkan hal itu begitu. Viral diduga pegawai pemerintah di Boyolali diinstruksikan menangkan Ganjar Mahfud ya. Mari kita baca benar apa tidak begitu ya. Publik dikejutkan dengan viral rekaman curhatan diduga seorang pegawai negeri sipil PNS di Boyolali yang diminta untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan di satu sisi dalam curhatannya PNS itu bahkan mengatakan jika adanya pungutan uang dengan alasan gotong royong. Mirisnya, jika mereka menolak akan dimutasi dan akan dikucilkan ya dari lingkungan kerja.
Bahkan kalau kita sudah jadi rahasia umum diarahkan untuk menangkan PDP dan memilih Ganjar, ujar ya di PNS tersebut. Kalau aku dengar dari teman-teman yang dipungut biaya sumbangan sama menangkan calon PDP, si PNS tersebut mengatakan jika perintah itu langsung dari pimpinan satuan kerja, menurutku biasanya bupati karena dia kan yang punya kuasa di Boyolali. Wah, ini kacau mereka begitu, harus ditelusuri ini begitu kan ya. Apakah ASN dijadikan sebagai alat untuk memenangkan salah satu calon begitu kan? Cara-cara seperti ini sudah cara-cara kotor begitu. Bagaimana untuk dipilih oleh rakyat kalau caranya cara yang salah? Cara-cara yang kotor begitu kan ya. Namanya pemerintah harus netral. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia harus diterapkan sana sini ya. Tidak ada lagi pemerintah yang kemudian yang memainkan hal itu. Tapi ujung-ujungnya mereka, keraguan mereka pribadi seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan katakan pidato seperti itu hanya omong kosong begitu kan. Saya katakan kepada siapapun begitu kan menjadi calon presiden. Karena ini rakyat saya rakyat kecil begitu kan ya. Ketika ada calon-calon di situ diduga ASN yang mendukung salah satu calon, ini kan kacau mereka begitu ya. Apalagi ada perintah begitu. Si PNS tersebut mengatakan jika perintah itu langsung dari pimpinan satuan kerja ya, mirisnya bagi yang mengembangkan ya, membangkang atau tidak mengindahkan arahan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Disebutkan sanksi tersebut bisa berupa dipindah tugaskan ke daerah yang jauh atau bahkan dikucilkan dari lingkungan tersebut begitu kan ya. Ini kan kacau cara-cara mereka begitu ya. Ada apa begitu? Saya kira bahwa banyak perdebatan-perdebatan selama ini terkait dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu begitu kan. Seolah-olah ada sesuatu mereka begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Sayang 1000 sayang begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu langkah-langkah seperti itu langkah yang kemudian merusak di tatanan demokrasi kita. Bayangkan begitu kan, sepekan yang lalu banyak yang kemudian mengatakan ya harus netral sana sini. Pak Jokowi mengatakan harus netral sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya banyak yang di bawah tidak netral, yang punya kekuatan di situ. Ini harus ditelusuri begitu kan ya. Bahkan karena awal proses seleksinya pegawai itu kan dari Pemdes, kemudian ya dapat rekom dari orang-orang partai ya. Bahasanya, kamu kan tak masukkan lewat partai, mestinya harus setor ke partai katanya ya. Kendati demikian curhat PNS di Boyolali tersebut belum dikonfirmasi atau mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait begitu kan. Bayangkan calon PNS saja sudah tahu begitu kan ya, harus berangkat dari partai dan sebagainya. Ini kan kacau mereka begitu. Jadi hal-hal seperti inilah netralitas sebagai seorang ASN tidak bisa begitu kan ya. Karena pasti ada ujung-ujungnya mereka yang mengendalikan begitu kan ya. Ini tidak netral. Bagaimana di 2019 dulu begitu kan. Apakah ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan. Jadi saya gimana begitu kan melihat dengan potensi-potensi bangsa kita begitu semakin kacau, semakin hari semakin tidak menentu begitu kan ya. Dengan cara-cara seperti ini kok bisa begitu kan. Ada apa begitu kan ya. ASN ya diperlakukan seperti ini begitu ya. Ya diminta uang ya harus ini dan itu dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.